Selamat pagi, Bapak Ibu, Saudara-saudara, Sobat Messenger. Salam sejahtera untuk kita semua. Mengucap syukur pagi hari ini Tuhan karuniakan kepada kita hari yang baru, anugerah yang baru, dan bersama-sama di dalam Bread of Life kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami dalam surga, sungguh kami mengucap syukur, sungguh kasih setiamu berlimpah dalam kehidupan kami, memberikan kepada kami anugerah demi anugerah, dan pagi hari ini Kau karuniakan kepada kami hidup yang baru, yang dapat kami nikmati, bahkan menjadi pertolongan di dalam menjalani hidup sepanjang hari ini. Sebentar dalam Bread of Life kami akan belajar firman Tuhan. Roh Kudus yang berikan pencerahan kepada kami, Sobat Messenger, setiap kami yang beribadah pagi hari ini, untuk kami dapat mengerti firman Tuhan, menyimpannya dalam hati, dan menjadi satu tuntunan kehidupan kami sebagai murid-murid Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, Saudara-saudara, Sobat Messenger, bagian firman Tuhan jadi perenungan kita pada pagi hari ini diambil dari kitab Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal ke-17 ayat ke-13 hingga ke-20. Injil Yohanes pasal 17 ayat ke-13 hingga ke-20, demikian firman Tuhan. Tetapi sekarang aku datang kepadamu, dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Amin. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ada setiap kita yang membaca, merenungkan firman Tuhan siang dan malam, serta melakukannya dalam kehidupan kita hari demi hari. Tema perenungan kita pada pagi hari ini adalah menjadi pendoa bagi orang lain. Menjadi pendoa bagi orang lain. Alan Naninga dalam 10 tahun terakhir hidupnya, dia mengalami kesehatan yang terus menurun. 10 tahun akhir dari hidupnya, Alan Naninga ini lebih banyak dia dirawat di rumah sakit. Ketika kondisi mulai lebih baik, dia keluar dari rumah sakit. Tetapi beberapa bulan kemudian, Alan ini kemudian dirawat kembali di rumah sakit akibat penyakit yang dideritanya, yang diidapnya. Tapi yang menarik dari kehidupan Alan Naninga di dalam 10 tahun akhir hidupnya adalah di tengah rasa sakit, di tengah penderitaan yang dia alami, ketika dia ada di rumah sakit menjalani perawatan, Alan tidak saja dia minta didoakan agar disembuhkan, agar dipulihkan. Yang menarik dari Alan ini, dari beberapa dokter, perawat, bahkan pasien yang pernah tinggal satu kamar dengan dia, Alan ini menjadi pendoa bagi mereka. Jadi meskipun kondisinya lemah, kondisinya ada di dalam perawatan di rumah sakit karena penyakit yang dideritanya, tapi Alan
Dia menggunakan waktu yang ada untuk kemudian berdoa bagi mereka yang membutuhkan. Kadang dia beranjak dari tempat tidurnya dan kemudian dia mendekati pasien yang lain dan mendoakan untuk kesembuhan dari pasien yang lain tersebut. Bahkan acap kali ketika ada perawat datang, dokter datang untuk melihat keadaannya, memeriksa kesehatannya, Alan pun juga bertanya, "Mau didoakan apa?" Jadi hal yang menarik, Alan bukan saja menarik perhatian semua orang, energi semua orang kepada dia untuk mendoakan dia, untuk kesembuhan dirinya, tetapi Alan juga berdoa bagi mereka yang ada di dalam kesulitan dan pergumulan. Dia mendoakan pasien yang lain, dia mendoakan dokter yang merawat dia mendoakan suster, perawat yang kemudian melayani dia. Dan banyak orang diberkati melalui kehidupan Alan Naninga. Dia menjadi pasien, tetapi selalu menjadi pendoa bagi orang lain. Bapak, Ibu, saudara-saudara, Sobat Messenger, bagian firman Tuhan yang kita baca adalah doa Tuhan Yesus kepada Bapa di surga. Yesus akan mengalami penderitaan, akan mengalami kesulitan, akan mengalami jalan hidup yang tidak mudah. Dan tentu setiap kita yang mengalami pergumulan ingin didoakan, minta dibebaskan, minta disembuhkan, minta dipulihkan. Tuhan Yesus, dia akan menjalani jalan kesengsaraan. Tapi Yesus mengingat akan murid-muridnya dan berdoa bagi mereka, agar para murid ini sanggup untuk terus setia menjalani panggilan dalam pemberitaan firman Tuhan, pemberitaan Injil keselamatan. Bukan saja murid-murid Tuhan Yesus sekarang pada waktu itu, tetapi juga sampai kepada kita semua, orang-orang yang percaya kepada pemberitaan Injil keselamatan dari firman Tuhan yang kita baca. Ya, Tuhan Yesus di tengah masa pergumulan yang berat. Kita tahu ketika di Taman Getsemani, Tuhan Yesus bergumul, berdoa, "Ya Tuhan, kalau bisa cawan ini berlalu daripadaku. Tapi bukan kehendakku, melainkan kehendak-Mu." Dan kemudian digambarkan di sana tetes-tetes keringat darah Yesus begitu mencekam, begitu bergumul hebat dan berat. Tapi Yesus tetap mendoakan murid-muridnya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, Sobat Messenger, dalam kehidupan yang kita jalani, ketika kita ada di dalam penderitaan, pergumulan, mungkin kita sedang sakit, kita sedang berbeban berat di dalam keluarga kita, di dalam usaha kita, di dalam studi kita. Kita mengharapkan orang-orang mendoakan kita agar kita mengalami pemulihan, agar kita mengalami kesehatan yang sempurna, jalan keluar atas semua pergumulan yang kita hadapi. Kita punya semangat yang baru ketika kita menyadari ada orang-orang yang mendoakan kita. Ada orang-orang yang peduli kepada kita. Kita merasa bahwa hidup kita punya kekuatan yang baru atas doa-doa dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Namun hendaknya kita belajar meneladani Yesus. Kita juga mau menjadi pendoa bagi orang lain di masa-masa kita di dalam pergumulan. Karena doa yang kita panjatkan
di dalam masa-masa sulit, di dalam masa-masa pergumulan kehidupan kita. Ada rasa empati, ada rasa seperjuangan, ada rasa kita ada di dalam satu ikatan di dalam Yesus Kristus. Sehingga doa yang kita panjatkan, naikkan untuk pemulihan, kesembuhan orang-orang lain di tengah penderitaan kita. Kita merasa bahwa kita punya Tuhan yang sama, Yesus Kristus, yang akan memulihkan kita, yang akan memberikan kepada kita jalan keluar. Satu kali ketika saya belum lama kembali dari Singapura setelah mengantar anak saya menjalani operasi mata karena kanker mata. 1 minggu kemudian saya membaca di sebuah surat kabar ada anak yang punya sakit yang sama dengan Timi, anak saya. Kemudian saya melihat di sana, di rumah sakit Sarjito, Yogyakarta. Ketika membaca berita itu, hati ini bergetar. Saya dapat merasakan bagaimana perjuangan, penderitaan dari orang tuanya. Tentulah tidak mudah. Maka kemudian saya dan istri Bu Yuyun mencari orang tua dan anak yang sedang menjalani perawatan di rumah sakit Sarjito karena penyakit yang sama yang diderita seperti anak saya. Perjumpaan itu bukanlah perjumpaan yang mudah. Tetapi ketika melihat dan mendengar bahwa kami dan orang tua punya pengalaman yang sama, punya pergumulan yang sama. Dan ketika mari kita berdoa, mau nggak didoakan? Begitu indah Bapak Ibu. Kami merasa bahwa sungguh Tuhan itu begitu baik, Tuhan itu begitu ajaib, yang memberikan kekuatan, yang memberikan damai sejahtera, yang boleh mengalir dalam kehidupan, dalam hati kami. Kami masih bergumul akan proses pemulihan anak kami. Tapi sungguh Tuhan juga gerakkan hati ketika menjumpai anak-anak dan orang tua punya pergumulan yang sama dengan kami. Kami kunjungi, berikan penguatan, berikan penghiburan karena pengalaman kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami berguna bagi kehidupan orang lain. Demikian kita, Bapak Ibu, saudara-saudara, sobat Baitsezer, kita dipanggil untuk mendatangkan kebaikan bagi orang lain. Jadi di tengah-tengah penderitaan yang kita alami, di tengah pergumulan yang kita sedang pikul sekarang ini, beban berat yang sedang kita tanggung sekarang ini, ya, kita mau orang-orang mendoakan kita agar kita punya kekuatan, punya penghiburan, bahkan mengalami pemulihan. Namun kita juga diajar untuk seperti Tuhan Yesus. Kita juga mau menjadi pendoa bagi orang-orang lain yang punya pengalaman yang sama dengan kita. Mengalami pergumulan, mengalami sakit penyakit, mengalami kesedihan kedukaan. Dan kita percaya Tuhan mendengar setiap seruan doa kita dan memberikan yang terbaik bagi setiap kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus,
Sungguh dalam kehidupan kami, ketika kami ada dalam pergumulan, ketika kami ada dalam penderitaan, sakit penyakit, kami rindu, kami berharap orang-orang mendoakan kami, agar kami beroleh kesembuhan, beroleh penghiburan, jalan keluar atas segala penderitaan, pergumulan, bahkan beban berat yang kami pikul. Hari ini kami belajar untuk meneladani Tuhan Yesus di tengah pergumulan yang hebat, yang berat, akan melewati jalan penderitaan. Yesus berdoa bagi murid-murid untuk mereka terus setia di dalam panggilan pemberitaan firman Tuhan, agar setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus setia sampai akhir hidup mereka. Demikian kami diajar ketika kami ada dalam pergumulan, kesulitan, kami pun dipanggil untuk menjadi pendoa bagi mereka yang membutuhkan. Bukan hidup untuk kepentingan fokus kepada diri pribadi, tetapi juga melihat orang-orang yang ada sekitar kami, yang punya penderitaan pergumulan yang sama dengan kami. Ketika kami berdoa bagi mereka, ada empati, ada kasih, ada kuasa Tuhan yang dipancarkan melalui kesaksian kehidupan kami. Tolong kami semua, Sobat Messenger, yang berdoa, beribadah pagi hari ini bersama-sama, agar kami di tengah berbagai pergumulan yang kami hadapi, kami tetap mau rela, bersedia menjadi pendoa bagi orang lain. Kami serahkan ya Tuhan untuk sepanjang hari ini dalam berbagai rupa-rupa kegiatan kami. Engkau akan membuatnya berhasil. Dalam perjalanan-perjalanan kami Engkau berikan perlindungan keselamatan. Engkau jauhkan niat-niat jahat dari sekelompok orang. Dan kehidupan kami ketika berjumpa, berinteraksi dengan banyak orang, kami mendatangkan kebaikan. Bahkan kami berdoa bagi mereka yang berbeban berat, mereka yang berduka, mereka yang sakit, mereka yang ada dalam rusaknya relasi di tengah keluarga. Oleh doa-doa yang kami panjatkan, sungguh mereka beroleh kekuatan yang baru berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Kami serahkan ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami Indonesia, bahkan kota Kudus di mana kami tinggal, ataupun di tempat-tempat lain di mana Sobat Messenger beribadah pagi hari ini. Sungguh campur tangan Tuhan selalu akan mendatangkan keamanan, kenyamanan, kerukunan, kesejahteraan di tengah-tengah masyarakat di mana kami tinggal. Pakai anak-anak Tuhan di dalam kehidupan hari demi hari, segala sikap, perbuatan, tutur kata, bahkan pelayanan kasih kami sungguh mendatangkan kebaikan bagi orang-orang di sekitar kami. Berikan hikmat bagi pemerintah dalam mengelola setiap sumber daya yang ada, dalam menjalankan proyek-proyek pembangunan, bahkan setiap kebijakan yang diambil. Sungguh itu semua mendatangkan kebaikan. Kami menyadari di tengah situasi perekonomian yang semakin berat, ketidakpuasan acap kali mendatangkan kekacauan di tengah bangsa dan negara kami Indonesia. Tapi sungguh Tuhan Yesus Engkau akan campur tangan di dalamnya, sehingga di tengah berbagai tekanan kehidupan yang dialami, berikan hikmat bijaksana bagi semua masyarakat warga negara. Bagaimana kami merespon dengan usaha, pekerjaan, dan Tuhan Yesus akan membuatnya berhasil. Dan segala kebutuhan kami di tengah keluarga Engkau cukupi dengan cara-Mu yang ajaib melalui anak-anak Tuhan. Mari angkat tangan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan, dan kita terima berkat dari Tuhan.
kasih karunia, hikmat, dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, pemeliharaan yang sempurna dari Allah Bapa, serta penghiburan, pengajaran dari Roh Kudus senantiasa hadir dalam kehidupan kita sebagai murid-murid Kristus. Kita terus melayankan kasih, membagikan kasih Kristus kepada orang-orang yang ada dalam kehidupan kita, yang membutuhkan kasih Kristus, karena anugerah Tuhan yang berikan kekuatan kepada kita menjadi berkat bagi orang lain dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, Sobat Messenger, dalam kehidupan yang kita jalani, acap kali kita mengalami kesulitan, sakit penyakit, pergumulan, kedukaan, beban berat. Ya, kita membutuhkan doa dari sahabat-sahabat kita. Tapi hari ini kita juga diajar bagaimana hendaknya kita juga tetap menjadi pendoa bagi orang lain. Karena kita percaya kasih karunia dari Yesus Kristus menyertai setiap umat manusia dalam dunia ini. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin.